Oke, halo semua. Pada kesempatan ini, saya akan bicara tentang user interface. Jadi, user interface adalah merupakan mekanisme komunikasi antara user atau pengguna dengan sistem. Antarmuka pemakai dapat menerima informasi dari pengguna user dan memberikan informasi kepada pengguna untuk membantu mengarahkan alur penelusuran masalah sampai ditemukan suatu solusi. Contoh konsep luas user interface mencakup aspek interaktif sistem operasi komputer, perkakas tangan, operator kontrol mesin berat, dan proses kontrol. Pertimbangan desain yang berlaku saat membuat user interface berkaitan dengan ergonomik dan psikologi. User interface yang ada untuk berbagai sistem dan menyediakan cara input, misalnya memungkinkan pengguna untuk memanipulasi sistem, output memungkinkan sistem untuk menunjukkan efek manipulasi pengguna. Macam-macam user interface adalah ada graphical user interface di mana menggunakan unsur-unsur multimedia seperti gambar, suara, video untuk berinteraksi dengan pengguna. Ada juga text-based di mana menggunakan sintak atau rumus yang sudah ditentukan untuk memberikan perintah. Keunggulan graphic user interface adalah memberikan keuntungan seperti mudah dipelajari oleh pengguna yang pengalaman dalam menggunakan komputer yang cukup minim, berpindah dari satu layar ke layar lain yang tanpa kehilangan informasi, dan akses penuh pada layar dengan segera untuk beberapa macam tugas atau keperluan. Karakteristik dari graphical user interface adalah pertama window, penjelasan bahwa window bisa tampil informasi-informasi berbeda sekaligus pada layar, atau icon memiliki informasi yang berbeda seperti icon untuk file, icon folder, atau icon untuk program tertentu, atau menu menawarkan perintah yang disusun dalam menu tanpa harus mengetik, pointing alat penunjuk seperti mouse untuk memilih pilihan pada layar, dan grafik adalah gambar yang bisa dicampur dengan teks pada display yang sama untuk menyajikan informasi. Tipe-tipe interaksi dengan user, direct manipulation, pengoperasian secara langsung itu interaksi langsung dengan objek pada layar, misalnya delete file dengan memasukkan ke trash. Contoh video game, kelebihannya waktu pembelajaran user sangat singkat, feedback langsung diberikan pada tiap aksi sehingga kesalahan terdeteksi dan diperbaiki dengan cepat. Kekurangannya adalah interface tipe ini rumit dan memerlukan banyak fasilitas pada sistem komputer cocok untuk penggambaran secara visual untuk satu operasi atau objek. Ada juga menu selection. Jadi pilihan menu berbentuk seperti memilih perintah dari daftar yang disediakan. Misalnya saat klik kanan dan memilih aksi yang dikehendaki. Kelebihannya user tidak perlu ingat nama perintah, pengetikan minimal. Kesalahannya juga bisa rendah. Kekurangannya adalah tidak ada logika AND atau OR. Perlu ada struktur menu jika banyak pilihan. Menu dianggap lambat oleh expert user dibanding command language. Ada juga form fill-in atau pengisian form. Jadi mengisi area pada form. Contohnya adalah stock control. Kelebihannya adalah masukkan data yang sederhana, mudah dipelajari. Kekurangannya adalah memerlukan banyak tempat di layar, harus menyesuaikan dengan form manual dan kebiasaan user. Command language adalah perintah tertulis di mana menuliskan perintah yang sudah ditentukan pada program. Contohnya operating system. Kelebihannya, perintah diketikkan langsung pada sistem, misalnya unique DOS command. Bisa diterapkan pada terminal yang murah, kombinasi perintah bisa dilakukan, misalnya copy file dan rename nama file. Kekurangannya adalah perintah harus dipelajari dan diingat cara penggunaannya tidak cocok untuk user biasa. Kesalahan pakai perintah sering terjadi, perlu ada sistem pemulihan kesalahan dan kemampuan mengetik perlu. Kelima adalah natural language, di mana perintah dengan bahasa alami. Menggunakan bahasa alami untuk mendapatkan hasil. Contohnya adalah search engine di internet. Kelebihannya adalah perintah dalam bentuk bahasa alami dengan kosakata yang terbatas atau singkat. Misalnya kata kunci yang kita tentukan untuk dicari oleh search engine. Ada kebebasan menggunakan kata-kata. Kekurangnya ada tidak semua sistem cocok digunakan ini. Jika digunakan maka akan memerlukan banyak pengetikan. Bahasa dalam user interface. Jadi tujuan sebuah user interface adalah mengkomunikasikan fitur-fitur sistem yang tersedia agar user mengerti dan dapat menggunakan sistem tersebut. Dalam hal ini penggunaan bahasa amat efektif untuk membantu pengertian karena bahasa merupakan alat komunikasi tertua kedua gestur yang dipakai orang untuk berkomunikasi sehari-harinya. Tanpa bahasa pun kadang icon bisa tidak jelas maknanya sebab tidak semua nama icon bisa bersifat universal. Meski penting, namun sayangnya kadang penggunaan bahasa seperti pemilihan istilah sering dianggap kurang begitu penting. Bahasa sering menjadi sesuatu yang nomor 2 ketimbang elemen interface lainnya. Demikianlah materi kita. Terima kasih. Pastinya tetap semangat semua.